Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadela dari SMK Yapenda. Kenalkan, nama saya Wahyu Saputra dari SMK Yapenda. Nama saya Hafiz Azmi, saya dari perwakilan SMK Yapenda. Saya Riyad Faras Hilmi dari SMK Yapenda. Nama saya Zakil Khairani dari SMK Yapenda. Di sini kita ingin menjelaskan pengenalan jaringan komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili SMK Yapenda ingin mempresentasikan jaringan komputer. Pengantar jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan penggunaan jaringan komputer dapat saling bertukar. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, memudahkan sharing file. Manfaat jaringan komputer yang pertama ini bisa memudahkan sharing file. Dalam perusahaan sudah tentu ada banyak dokumen serta file yang harus saling diketahui berbagai divisi. Yang kedua, berbagi pakai sumber daya atau resource sharing. Dengan jaringan komputer, maka pengguna dapat memakai sumber daya bersamaan seperti menggunakan printer, CPU, hard disk, memori, maupun data dan aplikasi bersama-sama. Yang ketiga, reliabilitas tinggi atau high reliability. Yang keempat, menghemat biaya. Dengan semua manfaat jaringan komputer, maka akan memberikan keuntungan untuk perusahaan, terutama dalam penghematan biaya operasional. Yang kelima, mempercepat arus informasi. Manfaat jaringan komputer untuk perusahaan adalah memudahkannya mencapai puncak keemasan. Sebab dengan jaringan komputer, maka arus info dalam perusahaan akan lebih cepat dijalankan. Yang keenam, memudahkan komunikasi antar pengguna atau divisi. Membuat komunikasi di antara pengguna atau satu divisi dengan yang lain ataupun antara personal pada ruang lingkup organisasi akan menjadi lebih mudah. Jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer ini ada 4, yaitu Wide Area Network yang disebut WAN, Metropolitan Area Network yang disebut MAN, Local Area Network yang disebut LAN, Personal Area Network yaitu PAN. Pengertian PAN ini, Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang dipakai untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat lainnya, termasuk juga telepon serta PDA, asisten pribadi digital. Fungsi PAN ini yaitu untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lainnya sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Contoh Personal Area Network ini yaitu sebagai penghubung smartphone dengan laptop memakai Bluetooth, transfer file dari smartphone menuju laptop memakai Wi-Fi, penghubung mouse dengan laptop memakai Bluetooth. Pengertian Local Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer pada kampus, sekolah, gedung, di dalam rumah, kantor, dan satu ruangan lainnya. Fungsi Local Area Network ini yaitu untuk memudahkan user ketika ingin mengakses informasi. Yang kedua, untuk mendukung kinerja dan implementasi dari sistem informasi manajemen serta bisnis. Yang ketiga, untuk mempermudah pemeriksaan database yang terdapat di dalam server. Pengertian Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan di dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menjadi penghubung banyak lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintah, dan masih banyak lagi. Untuk jangkauan dari Metropolitan Area Network ini berkisar 10-50 km. Fungsi MAN yaitu untuk membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengkombinasi server supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan internal perusahaan dan pemerintahan.
Yang kedua, fungsinya untuk menghubung jaringan komputer dari satu ke kota lainnya yang membutuhkan operator telekomunikasi supaya bisa menghubungkan antara jaringan komputer. Pengertian Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area sangat besar seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, dan negara yang butuh router serta saluran komunikasi publik. Fungsi WAN untuk menghubungkan jaringan LAN seperti jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. Yang kedua, untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Yang ketiga, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Yang keempat, untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, dan serta efisien. Tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer atau point-to-point. Yang kedua, jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer yaitu pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara. Keunggulan jaringan peer-to-peer yaitu antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimiliki seperti hard disk, drive, modem, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih mudah dibandingkan dengan tipe jaringan client server. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak bergantung pada satu server. Kelemahan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, troubleshooting. Jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Yang kedua, untuk unjuk kerja lebih rendah dibandingkan jaringan client server karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan. Nah, yang kedua, jaringan client server. Tipe jaringan ini menghubungkan komputer server dengan beberapa komputer klien. Jaringan client server juga disebut dengan dedicated server karena server di sini murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation. Keunggulan jaringan client server yaitu kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti workstation. Nah, kelemahannya biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, kelemahannya diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Jadi kesimpulan dari client server dan peer-to-peer ini perbedaannya yaitu kalau client server bertugas sebagai server yang melayani klien-klien yang lain, sedangkan peer-to-peer tidak ada komputer yang secara khusus didedikasikan sebagai server ataupun klien. Setiap komputer bisa bertindak sebagai klien atau server. Topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini sering disebut topologi backbone, disebut juga dengan topologi rantai terbuka, di mana sebuah kabel koaksial dibentang dan beberapa simpul dihubungkan pada kabel tersebut. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, sangat sederhana dalam instalasi. Yang kedua, sangat ekonomis dalam biaya. Yang ketiga, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang keempat, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Kelebihan topologi bus, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan topologi lainnya. Sangat sederhana. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, tidak cocok untuk trafik lalu lintas jaringan yang padat. Yang kedua, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot topologi bus. Lebih lambat dibandingkan topologi yang lain. Yang kedua, topologi ring yang disebut cincin.
Dalam proses kinerja apabila komputer 1 mengirim file data ke komputer 4, maka data tersebut akan berjalan melewati komputer 2 dan 3 sebelum sampai di komputer 4. Karakteristik topologi ring. Pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang ketiga, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah ke kiri atau ke kanan sehingga kolision dapat dihindarkan. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, kekurangannya yaitu menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang ketiga, topologi star. Disebut dengan topologi star karena bentuknya seperti sebuah bintang yang mempunyai titik pusat atau konsentrator yang biasanya berupa hub atau tempat semua simpul terminal atau komputer yang dihubungkan. Karakteristik topologi star ini yaitu pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator hub. Yang kedua, sangat mudah dikembangkan. Yang ketiga, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi star. Pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kelebihannya, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh di jaringan star. Kekurangan topologi star. 1. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, kekurangannya membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh merupakan gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Karakteristik topologi mesh yaitu, yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, kekurangannya biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Yang kelima, topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Sudah selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dan saya sebagai wakil siswa SMK Yapenda. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi awal pada router switch Cisco. Setelah itu baru kita ambil satu lagi switch 2960 untuk
mengkonfigurasi ini seperti biasa kita membutuhkan sebuah laptop. Laptop ini kita akan menghubungkan melalui kabel konsol pada port RS232. Untuk routernya kita hubungkan di port konsol. Oke, langsung saja kita sambungkan dan klik pada laptop kita, akan mengkonfigurasi lewat terminal. Klik OK. Nah, kalau di sini ada perintah yes atau no, maka kita akan ketikkan di sini no. Nah, lalu pertama kita masuk dulu dan ini namanya Xword. Kita ketik dulu enable untuk masuk ke dalam yang namanya privilege. Di sini kita masuk configure. Terminal, baru kita ganti nama dari router tersebut dengan mengetikkan perintah hostname router 1. Oke. Nah, dengan sendirinya maka router tersebut akan mengganti namanya dengan router 1. Kemudian kita akan membuat yang namanya autentikasi untuk masuk ke dalam perangkat tersebut. Yang pertama kali kita akan menentukan membuat yang namanya enable cross class. Nah, yang berikutnya adalah enable script class. Ini fungsinya nanti adalah ketika ingin masuk ke dalam yang namanya privilege mode. Oke. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kalau mengakses lewat kabel konsol. Apa autentikasi yang kita lakukan? Kita buatkan di sini line console. Oke, password Cisco. Login, exit. Jadi nanti ketika mau login dengan menggunakan yang namanya kabel konsol, maka akan dipertemukan dengan password. Kemudian kalau kita mau meremote lewat yang namanya line VTA atau telnet dan SSH, maka kita juga perlu buatkan yang namanya password. Kemudian ketika kita ingin membuat yang namanya banner, maka kita mengetikkan yang namanya banner MOTD. Untuk lebih memperkuat password-password yang sudah kita inputkan sebagai autentikasi, maka kita membuat di sini mengetripsikan sebuah password tersebut dengan mengetikkan service password encryption. Oke. Lalu kemudian teman-teman, kalau semuanya sudah kita lakukan konfigurasi langkah terakhir adalah kita akan menyimpan konfigurasi tersebut dengan menggunakan perintah copy running config struct config. Oke. Nah, kita sudah menyimpan configuration itu dan sekarang kita ingin melihat konfigurasi apa yang sudah kita lakukan. Kita gunakan perintah show running config. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini ada enable script class di sini. Tetap bisa dibaca siapapun nanti yang akan melakukan yang namanya remote. Kemudian di sini juga sudah dilakukan yang namanya remote. Oke, kemudian teman-teman kita sekarang akan coba keluar dari configuration ini. Tuh teman-teman untuk router. Nah, sekarang untuk hal yang sama kita juga lakukan untuk yang namanya switch. Untuk switch juga sama, kita akan mengakses lewat terminal. Oke. Baru kita coba mengkonfigurasi. Kita coba dengan memberikan penamaan pada switch tersebut ya.
Kita coba buat di sini namanya gue SW. Nah, biar lebih mudah SW lantai 1, oke, nafasnya sudah berganti, kemudian kita akan membuat yang namanya enable script class sebagai autentikasi nanti masuk ke dalam privilege ya. Kemudian adalah line console 0. Oke. Kemudian kita ketik di sini di password Cisco. Kita buat lagi di sini yang namanya login, baru kita exit untuk kemudian untuk telnet dan SSH. Kita akan buat password juga, ketik login, baru exit. Lalu kemudian kita kasih banner MOTD-nya. Dilarang masuk. Baru terakhir kita enkripsi semua password tersebut. Nah, kemudian setelah dienkripsi, kita akan coba simpan dengan menggunakan perintah lagi write tracer atau compirine. Ya, betul, compirine ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat configuration yang sudah kita lakukan ya. Sudah di password, LAN console sudah di password, LAN VTA juga sudah VTA, itu juga dienkripsi passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya konfigurasi pada switch dan Cisco tersebut, baik untuk memberikan yang namanya IP address maupun hal-hal yang lainnya ya. Oke, baik teman-teman, itu untuk yang namanya basic configuration pada router dan switch Cisco. Baik teman-teman, apabila dalam video ini terdapat sebuah kesalahan seperti suaranya kurang jelas lah, apalah, dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, dan saya sebagai wakil siswa SMK Yapenda, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.